Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afiat Online. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas apakah iman itu dapat berkurang atau dapat bertambah. Seringkali kita mendengar seorang penceramah atau ketika mengaji ada yang mengatakan bahwasanya iman seorang mukmin itu ada kalanya bisa naik, bisa bertambah atau bisa turun. Nah, apakah benar demikian? Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Dari sini ada perdebatan antar ulama. Nah, ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pendapat antar ulama mengenai hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah maupun tidak bisa berkurang. Jadi iman ya tetap seperti itu. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Wa man qala al-imanu at-tasdiq faqat. Nah, ini kitabnya ada di kitab ini. Nah, Muhadarat fit Tauhid. Keterangannya gini, wa man qala al-imanu at-tasdiq faqat. Kalau ada seorang ulama ya. Ulama yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran saja, faqad dhaba ila annal iman la yaqbalu az-ziyadah wa nuqsan, maka iman itu tidak bisa menerima tentang penambahan atau pengurangan, tambah atau kurangnya iman. Kenapa? Li'anna wajib fit tasdiq al-yakin, karena di dalam at-tasdiq pembenaran, hal yang wajib di dalam pembenaran itu adalah al-yakin. Otomatis kalau kita sudah beriman, otomatis ya yakin, ya sudah. Ya intinya di yakin itu, wal yakinu la yaqbalu at-tafawut id law naqasal al yakinu syai'an la syara dhannan aw syakkan wa la yusli fil i'tiqad. Kenapa? Karena seandainya iman, seandainya keyakinan ya itu menerima keyakinan itu bisa berkurang atau bertambah. Tadi kan at-tasdiq kan keyakinan. Kalau keyakinan itu bisa ada perbedaan tafawut, bisa naik atau bisa turun, artinya itu menandakan adanya syak atau keraguan-raguan dalam iman atau dhannan ya. Padahal yang namanya iman itu nggak boleh ragu-ragu ya. Kalau sudah iman, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, ya sudah, nggak mungkin kan terus ragu-ragu. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya pendapat yang pertama ini mengatakan iman itu nggak bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, terus ada penambahan lagi, pendapat tambahan dari Imam Ar-Razi. Pendapatnya gini, al-imanu indana la yazidu wa la yanqus li'annahu lamma kana isman li tasdiqi rasul fi kulli ma ulima bid-darurah. Intinya gini, kalau menurut Imam Ar-Razi, iman itu juga tidak dapat bertambah ataupun tidak dapat berkurang. Kenapa? Karena iman itu pembenar. Kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah pada setiap perkara yang sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti ya, secara langsung. Maka keyakinan ini, pembenaran kepada Rasulullah ini itu gak bisa ada at-tafawut, tidak bisa ya, terus ada keraguan-raguan, dari sini berarti ya memang iman gak bisa bertambah ataupun berkurang, karena titik poinnya di al-yakin. Yang namanya yakin ya yakin, kalau berkurang bertambah ya gak yakin namanya, berarti syak. Kalau ragu-ragu berarti kan nggak iman malahan. Nah, itu yang jadi persoalan. Selanjutnya ada pendapat yang lebih kuat dari Imam Abu Hanifah, mengatakan gini, al-imanu la yazidu wa la yanqus li'annahu la yatasawwaru ziyadatul iman binuqsanil kufur. Langsung saja, jadi iman itu tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Kenapa? Karena tambahnya iman itu tidak dapat dicapai kecuali dengan berkurangnya kekafiran. Dan begitu juga berkurangnya iman
berkurangnya iman itu tidak dapat dicapai kecuali dengan tambahnya kekafiran. Nah, dilanjut fakaifa yajuzu ayyakuna asy-syakhsu al-wahid fi halatin mu'minan wa kafiran. Nah, bagaimana ya? Kok bisa seorang mukmin satu ya? Kok dia bisa dalam satu posisinya sebagai pribadi yang satu, kok malah dia bisa memiliki keimanan lalu kekafiran? Kok dia bisa mukmin dan kafir? Kan nggak mungkin. Kalau dia imannya kurang kan otomatis kafirannya tambah tadi. Kalau kafirnya tambah berarti imannya yang berkurang, kan nggak mungkin. Masa satu pribadi dia memiliki kekafiran dan keimanan? Kan ini nggak masuk akal, nggak pas ya, nggak pas. Dilanjut wal mu'minuna mu'minun haqqon. Sedangkan orang mukmin itu ya orang mukmin yang secara hak ya mukmin. Walaysa fi imanil mu'min min syak. Maka imannya orang mukmin itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada keraguan-raguan. Kama annahu laisa fi kufril kafir syak, sebagaimana kekafiran orang kafir yang enggak ada keraguan. Orang non muslim mereka tidak iman, ya sudah memang enggak iman, enggak ada keraguan-raguan tentang ketidakimanan mereka. Beliau menjelaskan itu dengan berdasar pada firman Allah, liqaulihi ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itu orang-orang mukmin yang hak, ya memang benar-benar orang mukmin. Pada ayat lain disebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu orang-orang kafir yang benar-benar hak, ya benar-benar kafir. Ini pendapat yang pertama. Kita lanjut pendapat yang kedua. Nah, pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah maupun bisa berkurang. Nah, pendapatnya gini, waman ja'alal imanu ruknan fi haqiqatil iman qala. Nah, kalau yang pendapat ini langsung saja saya bacakan. Jadi ulama yang menjadikan amal itu menjadi rukun di dalam hakikat iman. Maksudnya ketika orang amalnya bagus banyak ya berarti imannya tambah. Kalau amalnya berarti jelek apalagi bermaksiat berarti imannya berkurang. Nah, itu yang mengatakan bahwasanya amal itu menjadi rukun dari iman. Jadi kalau iman ya harus punya amal juga. Nah, ini yang mengatakan iman ada kalanya bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Waladi narahu innal imana yaqbalu az-ziyadah wan nuqsan hatta law fassara bit tasdiq li anna tasdiq yaqbalu az-ziyadah wan nuqsan. Nah, ini ada penafsiran sendiri ya, pemahaman yang berbeda bahwasanya memang iman itu adalah bit tasdik, pembenaran juga. Sedangkan tasdik itu menerima atau membenarkan ya. Membenarkan itu menerima atau ada konsekuensi bertambah atau berkurang. Artinya gini, wadhalika li anna minal kafiyat an-nafsiyah allati taqbalu al-quwwah wa dha'af bila ihtimalin linakisi wa illa lakana imanu asal mu'min. Jadi gini intinya, karena secara pribadi, secara kaifiyat an-nafsiyah ya, seseorang yang atasdik yang membenarkan itu ada kalanya dia keyakinannya itu kuat, tapi kadangkala ada yang lemah ya benar yakin, cuma butuh yang kadangkala butuh yang benar-benar kuat keyakinannya. Tapi kadangkala yang ia yakin cuma keyakinannya nggak benar-benar kuat. Nah, contohnya gini biar lebih jelas. Selanjutnya. Kenapa ya? Kenapa? Karena kalau setiap orang, semisal ditanya kamu orang Islam, mukmin, orang beriman, iya gitu ya. Kalau semua orang ditanya dianggap semuanya seperti itu, semuanya sama rata, yang penting dia Islam sudah iman berarti ya iman ya. Maka apa bedanya orang yang bermaksiat dengan orang yang
tidak bermaksiat, yang dia menjauhi kemaksiatan. Nah, kalau disamakan, kalau iman itu disamakan, kana imanu aso al mu'min musawiyan li imani sahabah. Kan kalau disamakan gitu berarti imannya orang bermaksiat malah sama dengan imannya sahabat. Padahal ini nggak pas ya. Masa iman seorang maksiat kok disamakan dengan sahabat. Nah, ini kritik terhadap pendapat pertama tadi yang mengatakan iman seorang mukmin ya imannya yaitu gitu. Disandarkan kepada dawuhnya Rasulullah gini, qala alaihi salatu wassalam, law wuzina imanu Abi Bakar bi imanin nas la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya imannya Abu Bakar ini ditimbang, dibandingkan dengan imannya manusia, maka imannya Abu Bakar ini lebih kuat, lebih unggul. Nah, dari hadis ini ya mengatakan bahwa memang keyakinannya Abu Bakar ini lebih kuat, amalnya juga lebih kuat banyak, maka ya lebih unggul keimanannya. Ya walaupun manusia yang lain-lain sama-sama beriman, cuma imannya ini lebih unggul karena keyakinan Abu Bakar ini memang lebih kuat ya, lebih kuat. Pun amalnya juga lebih banyak. Nah, selain itu ada dalil lagi dasar yang kedua tentang pencarian Nabi Ibrahim. Gini, wa talaba sayyiduna Ibrahim ayyara kaifiyata ihya'il mauta. Nah, inilah pertanda bahwa iman itu dapat berkurang atau bertambah itu didasarkan pada Nabi Ibrahim yang waktu itu ia mencari atau ingin mengetahui bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kaifiyah ihwa'il mauta, gimana sih caranya menghidupkan yang sudah mati? Ya dulu ala qubuli tasdiq al yakin li ziyadah. Ini menandakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ingin menambah keimanannya. Sebenarnya sih sudah percaya sih, Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah itu dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Tapi di sini Nabi Ibrahim penasaran ya, ingin mengetahui secara langsung bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya. Ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim itu ingin menambah keimanan, menambah keyakinannya biar fullnya, biar lebih kuat keyakinannya. Nah, berarti kan ada tambahan, ada tambahan iman. Nah, qala ta'ala, wa idza qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, airini kaifa tuhyil mauta, tolong tunjukkanlah padaku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Nah, ini bertanda, ayat ini bertanda bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kalau bisa bertambah berarti kan bisa saja berkurang, tergantung keyakinannya atas tasdiknya. Dari dua pendapat ini sebenarnya intinya ya kesamaannya adalah sama-sama beriman. Orang itu sama-sama beriman, itu yang menjadi inti ya. Yang jadi perdebatan hanya ini bisa tambah atau berkurang gitu aja. Sama-sama benar juga, tergantung diri kita ini. Kalau kita semisal tambah belajar tentang tauhid, otomatis keimanan pun semakin kuat ya. Semakin kuat sebagaimana yang pendapat yang kedua tadi. Nah, tetapi kita juga yakin bahwa iman ini ya tetap kita berusaha untuk iman ini hak. Orang mukmin itu imannya ya hak ya. Ya memang jelas gitu. Itu pendapat yang pertama. Jadi dalam thalibul ilmi ya kita yakin pendapat yang pertama, iman kita benar-benar kuat. Nah, biar kita semangat dalam belajar, kita ikuti pendapat yang kedua, bahwa iman bisa kuat dengan kita belajar tauhid, dengan melihat alam ini, dengan berpikir, dengan belajar. Nah, itu terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.